Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi kepada selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, yakni Bapak Baharun Munib, dan kepada selaku teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Langsung saja, saya Khairul Anwar, NIM 2121011086. Di sini saya sebagai presentator dari kelompok 10, yang dimana saya akan menerangkan tentang identifikasi masalah-masalah belajar dan pembelajaran di sekolah. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang identifikasi masalah-masalah belajar. Jadi, identifikasi sendiri itu mempunyai arti, yaitu suatu tahap awal dari penguasaan masalah, yang dimana suatu objek tersebut itu dalam situasi tertentu dapat diketahui, dapat dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah juga merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam proses menemukan atau mendeteksi atau menginventarisasi suatu permasalahan yang terjadi pada objek tertentu. Masalah belajar sendiri itu mempunyai arti, yaitu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, ada yang melihatnya sebagai tidak terpenuhinya sesuatu kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi masalah-masalah belajar ini dilihat dari tingkat kesulitan belajar anak yang berbeda-beda. Tingkat kecerdasan setiap peserta didik yang berbeda-beda menjadikan tingkat kesulitan belajar setiap peserta didik itu juga berbeda-beda juga. Kesulitan tersebut itu dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapai berada di bawah semestinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik tersebut itu tidak terlepas dari permasalahan belajar. Untuk itu, setiap orang perlu menguasai pembelajaran dengan baik agar apa? Agar dapat memecahkan suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah. Nah, peserta didik yang menghadapi masalah belajar perlu mendapatkan pertolongan agar masalahnya itu tidak berlarut-larut nantinya, dan peserta didik tersebut itu yang mengalami masalah dalam belajar ini dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua, strategi pemecahan masalah dalam belajar. Nah, strategi pemecahan masalah yaitu mempunyai arti suatu teknik di mana masalah digunakan secara langsung sebagai alat untuk membantu peserta didik memahami pelajaran yang sedang mereka pelajari. Strategi pemecahan masalah merupakan suatu cara yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah sederhana melalui kegiatan merencanakan, membuat keputusan, atau mengamati hasil tindakannya. Strategi pemecahan masalah belajar itu sangat diperlukan khususnya bagi peserta didik, yang sehingga itu dapat meningkatkan potensi nilai akademiknya, dan peserta didik tersebut itu yang mendapatkan edukasi atau pendidikan yang berupa pemahaman mengenai strategi pemecahan masalah belajar, yang akan menunjukkan peserta didik tersebut itu mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam belajar. Sebaliknya, peserta didik yang tidak mendapatkan edukasi atau pendidikan berupa pemahaman strategi pemecahan masalah, maka peserta didik tersebut itu dikategorikan akan mengalami kendala dalam memecahkan masalah belajar. Sebelum pemberian edukasi, setelah diberikan sebuah edukasi dan dapat dikatakan untuk pemberian edukasi fisioterapi efektif terhadap keterampilan problem solving belajar peserta didik tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemberian edukasi fisioterapi efektif ini meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut itu dalam menyelesaikan masalah belajar. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik akan menentukan keberhasilan dalam mengoptimalkan perkembangan dan kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya, tujuan pemecahan masalah dalam belajar itu apa? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan peserta didik tersebut itu untuk memecahkan masalah secara cepat
Nah, peserta didik tersebut itu menjadi terampil mendeteksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya. Kemampuan intelektual akan timbul dalam sebagai hadiah intrinsik sebagai peserta didik. Potensi intelektualnya itu dapat meningkatkan peserta didik tersebut itu dalam belajar bagaimana melakukan penemuan dengan proses melakukan penemuan. Berikut beberapa cara yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan proses pemecahan masalah dalam belajar. Pertama, pengajaran perbaikan. Yang kedua, program pengayaan. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar, yang dimana motivasi belajar ini mempunyai bagian-bagian khusus. Pertama, motivasi menjadi suatu penggerak kegiatan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Dan kembali lagi kepada bab sebelumnya, yaitu proses dalam memecahkan masalah dalam belajar, yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang selanjutnya yaitu layanan konseling individual. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kategori dan macam-macam masalah pembelajaran. Jadi dari sebagian peneliti telah ditemukan bahwa masalah pembelajaran yang timbul berkaitan itu dengan ketersediaan alat dan biaya. Jadi ketidakcukupan pengalaman menjalankan pembelajaran itu dalam jaringan, jadi daring nih. Jadi keterbatasan kemampuan guru serta sejumlah kesulitan pada peserta didik dalam pembelajaran, yaitu murid-murid atau mahasiswa, seperti menjadikan mereka itu malah pasif, kurang kreatif, atau bisa dikatakan mengalami penumpukan informasi. Masalah-masalah tersebut itu terkelompokkan sebagai masalah penguasaan teknologi, ketersediaan sarana, proses pembelajaran, metode, kesiapan guru, serta kesiapan peserta didik atau murid. Kesemuanya itu dapat dikategorikan secara ringkas sebagai masalah pembelajaran yang terkait keberadaan teknologi dalam pembelajaran. Kesiapan pelaku seperti peserta didik atau guru dalam pembelajaran itu dalam komunikasi pembelajaran serta pengelolaan dalam kelas. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis masalah belajar pada peserta didik. Pertama, yaitu keterlambatan akademik. Maksudnya gimana? Yaitu peserta didik itu yang diperkirakan memiliki intelijensi yang lebih tinggi, yang cukup tinggi, itu tetapi tidak dapat memanfaatkannya, tidak dapat mengimplikasikannya secara optimal. Yang kedua, kecepatan dalam belajar. Maksudnya gimana? Yaitu keadaan peserta didik yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, lah, tetapi dia itu masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya yang amat tinggi. Dan yang ketiga, yaitu sangat lambat dalam pembelajaran. Karena apa? Peserta didik tersebut tuh memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan khusus. Terus yang selanjutnya, kurang motivasi dalam pembelajaran, yaitu peserta didik tersebut itu kurang bersemangat dalam sekolah. Mereka seolah-olah tampak malas dikarenakan tidak dapat menguasai forum tertentu, tidak dapat mendengarkan guru langsung dengan tatap muka. Dan selanjutnya itu bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu dalam kondisi peserta didik tersebut tuh yang kegiatannya belajar sehari-harinya antagonistik itu dengan seharusnya. Suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, terus tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya seperti itu. Selanjutnya, sering tidak masuk sekolah karena siswa tersebut itu sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga peserta didik tersebut itu kehilangan sebagian besar waktu untuk kegiatan belajarnya. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang masalah-masalah keberadaan teknologi dalam pembelajaran, pemecahan masalah nih. Jadi sarana atau alat teknologi yang sudah ada
di dalam suatu lembaga itu dapat dioptimalkan fungsinya atau manfaatnya dan kegunaannya, atau dengan izin pihak berotoritas dapat memanfaatkan sarana-sarana yang ada di dalam lembaga atau institutnya. Permasalahan biaya memang tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi sangat mungkin juga untuk diatasi. Contoh-contoh ide di atas yang dapat memberikan dorongan bagi guru untuk mencoba mengajukan ide-ide kreatif serupa. Ide-ide hasil kreativitas sangat berguna untuk pemecahan masalah keberadaan alat dan sarana teknologi untuk pembelajaran. Teknologi itu dapat terdiri segala teknik atau metode yang dapat dipercayai untuk melibatkan suatu pembelajaran di dalam sekolah. Strategi belajar tersebut seperti kognitif dan keterampilan berpikir kritis. Belajar teknologi dapat di lingkungan manapun yang melibatkan peserta didik tersebut itu dapat belajar secara aktif. Tidak hanya aktif saja, melainkan konstruktif, autentik, dan kooperatif serta mempunyai tujuan. Manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan dapat dalam pembelajaran adalah sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi. Dapat diartikan sebagai membangun pengetahuan, informasi, membangun suatu pengetahuan untuk informasi, untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung para pelajar. Sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar atau peserta didik tersebut. Dalam teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah, serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan itu dapat mempermudah mencapai tujuan pendidik dikarenakan banyak fasilitas yang ada pada media sosial tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang strategi pembelajaran di dalam sekolah. Strategi pembelajaran merupakan rencana terhadap rangkaian kegiatan dengan menggunakan metode-metode yang dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi lingkungan di dalam sekolah dan di situasi dalam peserta didik tersebut. Strategi pembelajaran akan digunakan sepanjang proses pembelajaran, maka seorang guru itu harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat mengambil hati seorang peserta didik tersebut agar dapat optimal dalam suatu pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran itu memiliki keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran itu belum tentu baik dan yang tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Maka dari itu tidak dapat dipastikan adanya strategi pembelajaran yang dianggap paling baik di antaranya yang lain lah. Strategi pembelajaran itu dikatakan baik dan tepat ketika dapat mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran seorang peserta didik tersebut. Ketepatan dalam memilih strategi pembelajaran itu menjadikan hal penting bagi setiap guru, karena guru itu diharapkan memiliki kompetensi dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Adanya strategi pembelajaran akan sangat membantu guru dan peserta didik dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Guru itu dapat menjadikan strategi pembelajaran sebagai pedoman ketika merancang proses sistematis. Selanjutnya, strategi pembelajaran sekolah kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif adalah variasi metode yang dimana peserta didik tersebut itu bekerja pada kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami suatu pokok pembahasan materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Peserta didik tersebut itu diharapkan saling bantu, berdiskusi dan berargumen dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan dapat menekan perbedaan pemahaman dan pengetahuan dalam pelajari suatu pokok bahasan tersebut. Pembelajaran kooperatif adalah bentuk suatu pembelajaran yang berupa kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen dan biasanya itu beranggotakan 4 atau 5 orang. Anggota kelompok tersebut itu saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan tugas, dan setiap anggota tersebut itu mempunyai
tanggung jawab secara individual dalam kelompoknya masing-masing. Dengan kata lain, antar anggotanya itu tersebut terjadi saling ketergantungan yang positif. Kunci utama pembelajaran kooperatif adalah peran guru dalam pengorganisasian kelas, dikarenakan pembelajaran kooperatif itu berbeda dengan pembelajaran yang lain. Pembelajaran tersebut kelompok konvensional. Hal itu dapat ditandai dengan adanya karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu pertama, tujuan kelompok, yang kedua, tanggung jawab setiap individu, yang ketiga, kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan karena dapat mengkonstruksi pengetahuan yang belum kita pahami. Yang keempat, kompetisi tim. Yang kelima, spesialisasi tugas tertentu. Dan yang terakhir itu adaptasi terhadap kebutuhan setiap individual. Baik, selanjutnya tentang media pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran adalah suatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa tersebut atau peserta didik tersebut itu, sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik tersebut. Menurut Malik dalam bukunya Azhar Arsyad, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru pada peserta didik, dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik tersebut. Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Dalam skala umum, media bercirikan 3 pokok unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brettis, ada 7 klasifikasi media. Pertama yaitu media audio, visual, gerak, seperti film suara, pita, video, film, dan TV. Dan yang kedua itu media audiovisual diam, seperti film rangkai suara, halaman suara, dan lain-lain. Dan yang ketiga media audio semi gerak, seperti tulisan jauh yang bersuara. Yang keempat media visual bergerak, seperti film bisu lah, seperti itu, dan yang lain-lain. Yang kelima yaitu media visual diam, seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Yang keenam yaitu media audio seperti radio, telepon, dan pita video. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu media cetak, yaitu seperti menyetak buku, modul, bahan ajar mandiri. Selanjutnya di dalam proses belajar mengajar, media pembelajaran yang terdapat di dalam sekolah memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti yang dijelaskan di Encyclopedia of Educational Research dalam. Malik menjelaskan manfaat media pembelajaran sebagai berikut. Pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret dalam berpikir untuk mengurangi verbalisme. Yang kedua, memperbesar fokus atau perhatian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, terutama melalui gambar hidup. Yang keenam, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Dan yang terakhir, membantu efisiensi dan keraguan yang lebih banyak dalam belajar. Itu Malik menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang pengaruh media pembelajaran. Pengaruh media pembelajaran seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu terdapat pengaruh signifikan dari variabel media pembelajaran terhadap suatu mutu pembelajaran yang diterima dengan tingkat pengaruh yang sebesar kira-kira kayak 45,4%, dan implikasinya yaitu yang muncul dalam hasil penelitian yang diantaranya itu sosialisasi dan pelatihan tentang media pembelajaran yang didukung kemampuan profesional guru terhadap
seluruh guru sekolah. Selanjutnya itu media pembelajaran yang dikemas secara menarik dengan dukungan ICT sehingga mampu menarik perhatian siswa atau peserta didik dan dapat diakses oleh masyarakat lain. Pemahaman dari komponen sekolah terhadap ICT menjadi pendorong pengembangan media pembelajaran. Terselenggaranya sistem pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan yang semata akan tetap pada penyimpanan nilai pula yang berorientasi pada kebutuhan dan intelektualitas peserta didik. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran di sekolah yang berbasis ICT. Kepanjangannya yaitu Informasi and Communication Technology. Jadi pembelajaran yang berbasis ICT merupakan salah satu pilihan yang dapat dicoba dalam proses pembelajaran di sekolah. Seorang pendidik yang profesional harus menggunakan media tersebut karena media tersebut itu sangat inovatif agar dapat membantu dan mempermudah peserta didik dalam memahami strategi, dalam memahami materi yang diberikan oleh seorang pendidik tersebut atau seorang guru tersebut. Media pembelajaran yang berbasis ICT tersebut itu merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau namanya kalau di sekolah-sekolah seperti TIK sebagai salah satu media pembelajaran. Jadi pembelajaran di sekolah tersebut itu merupakan pembelajaran yang terkadang itu membosankan untuk para siswa karena karena strategi yang digunakan oleh seorang guru itu tetap seperti berceramah seperti ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis ICT tersebut itu dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk media pembelajaran seperti menggunakan PPT, PowerPoint karena memiliki banyak manfaatnya. Di sini saya akan menerangkan tentang manfaat media pembelajaran yang berbasis ICT kan. Jadi manfaat pertama yaitu menarik perhatian siswa tersebut. Di dunia ini yang semakin maju ini, manusia itu semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam segala bidang. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Karena saat ini semua peserta didik itu sudah mengenal internet, media sosial dan lain-lain. Kemanapun dan dimanapun internet itu menjadi sahabat bagi para peserta, bagi kalangan mahasiswa, bagi kalangan peserta didik maupun masyarakat. Nah, internet itu merupakan salah satu bagian dari ICT yang telah saya sebutkan tadi. Nah, semua peserta didik tersebut itu tertarik dengan internet. Maka dari itu, pendidik itu dapat menjadikan internet suatu salah satu media pembelajaran untuk di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran itu menjadikan pembelajaran itu ketika menggunakan ICT dapat menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Terkadang peserta didik tersebut itu menjadi malas untuk belajar karena media pembelajaran yang diberikan oleh guru itu sangat kuno, bukan kuno. Yang dimaksud itu tetap itu saja, tidak mencari strategi yang lain untuk pembelajaran. Pendidik itu dapat menjadikan sosial media itu sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah. Agar apa? Agar pembelajaran tersebut itu menjadi menyenangkan sehingga peserta didik tersebut akan mudah mempelajari, akan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Pembelajaran menjadi lebih mudah saat ini masyarakat sedang dimanjakan oleh kemudahan dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi yang semakin pesat ini. Tanpa terkecuali para peserta didik tersebut. Nah, internet itu dapat mempermudahkan para peserta didik untuk mendapatkan materi secara cepat dan dengan mudah. Dengan cara sharing-sharing, dengan cara searching di internet. Dalam pembelajaran, seorang pendidik tersebut tuh harus memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk dapat untuk mendapatkan materi lewat internet, tetapi dari sumber yang terpercaya seperti
di jurnal seperti di dan yang lain. Jadi tidak hanya di mana saja, tidak hanya lewat perpustakaan, tetapi kita mempunyai internet, tetapi harus memiliki akun yang terpercaya. Yang terakhir itu memberikan pengetahuan lebih kepada peserta didik yang menggunakan internet sebagai salah satu media pembelajaran akan memiliki pengetahuan yang lebih, karena dengan internet pendidik tersebut harus peserta didik tersebut itu dapat mengetahui apapun dan bertanya apapun tentang materi. Yang terakhir, mempermudah komunikasi internet dan mempermudah dalam hal ini apabila seorang guru sedang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan peserta didik dapat diberikan tugas dan mengirimkannya ke blog atau sosial media masing-masing seperti yang biasa kita kenal, yaitu seperti Google Meet, Zoom, Zoom Meeting, dan lain-lain. Dapat menggunakan media tersebut yang dapat meringankan seorang pendidik untuk lebih efisien untuk mengajar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan itu datangnya dari Allah Ta'ala dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.